Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh Masjid Baitul Muttaqin, kita lanjutkan ngaji bab ayat-ayat semesta. Pada kesempatan ini kita akan ngaji merujuk peristiwa yang baru terjadi dan masih menjadi perbincangan secara nasional, yaitu banjir di bagian utara Sumatera. Banjir yang terjadi di 3 provinsi, yaitu Banda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi tengah ke utara. Tuh. Data terakhir korban, jadi ini data per jam 18.31 kemarin, itu meninggal 604 orang. Jadi sudah mencapai 604 orang dengan rincian sebagai berikut. Jadi terbanyak itu di Sumatera Utara, meninggal 283, kemudian Sumatera Barat 165, dan di Aceh 156. Nah, tapi yang hilang itu terbanyak di Aceh. Kemudian disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Gubernur Aceh juga sudah menyatakan menyerah terhadap 4 desa yang hilang, menyerupai tsunami begitu. Nah, jadi jumlah korban terbesar itu di Sumatera Utara, sekaligus menjadi kasus yang paling heboh di Sumatera Utara ini. Bahkan gambar di depan tadi itu merepresentasikan kondisi di Sumatera Utara, ya. Nah, ini foto dari udara yang saya dapatkan dari BBC News. Jadi tampak di gambar ini banyak kayu berserakan, ya. Ini, nah, jadi banjir yang di Sumatera ini diwarnai dengan banyaknya kayu yang tersangkut, terbawa arus. Ini contoh gambarnya. Nah, ini kemudian di Sibolga bagaimana kondisi perumahan dan juga bekas air serta lumpur. Ini juga masih di Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan.
Jadi wilayah yang longsor, jadi banjir itu hampir selalu berbarengan dengan longsor. Jadi tampak juga di sini peralatan, ya. Jadi nanti ada gambar yang peralatan kepiting darat, kepiting hutan itu dalam jumlah yang cukup besar. Awalnya ngaji ini saya mau bahas judulnya LGBT, ya, longsor LGBT, longsor, gempa, banjir dan tsunami. Ya, tapi karena ini nggak ada fenomena eh, gempa dan tsunami yang signifikan, jadi saya batasi eh, banjir di Sumatera. Jadi kita lihat nih, ya, tanah-tanah yang eh, baru dikeruk begitu. Nah, kemudian ini di Agam, setelah eh, Sumatera Utara, ini di Agam, jadi cukup luas daerah yang terkena imbas itu. Nah, ini juga di lembah tanah datar juga masih di Sumatera Barat. Kemudian jalan terputus, jadi ini jalan yang terputus, ya, yang sudah diberi catatan juga sampai katakanlah minimum 2 minggu belum bisa dipakai begitu. Jadi dengan demikian ini eh, perekonomian juga ikut terdampak karena moda transportasinya terputus secara signifikan itu. Jadi ini memerlukan pengerjaan yang cukup cepat begitu. Nah ini juga begitu, ya, eh, jembatan terputus. Nah ini jembatan yang terputus ini di Pidijaya di Aceh. Ya, jadi banyak jalan jembatan terputus dan kalau ini terjadi maka mau nggak mau ekonomi menjadi terhenti, ya, karena ini kan menyambungkan, ya, satu daerah lain terputus sehingga kemudian transportasi juga tidak bisa berjalan. Nah ini di Waila Barat, jadi perumahan yang masih terendam. Dan ini gambar-gambar yang saya peroleh dari BBC News itu. Nah ini masjid yang masih eh, terendam dan ini adalah Jalan Nasional Medan Banda Aceh, ya. Jadi Sumatera Utara Banda Aceh itu eh, terendam oleh banjir. Nah ini penampakan yang menjadi penanda utama banjir kali ini di daerah Sumatera, yaitu banyaknya kayu, ya. Jadi nanti kita dapatkan juga ungkapan dari netizen yang menggambarkan kondisi ini, ya, jumlah kayu yang amat sangat banyak begitu sampai sampai menutup eh, mobil, ya. Ini kayu dalam jumlah banyak. Nah
Sekarang mari kita lihat, jadi setelah kita lihat eh, penampakan alamnya, sekarang kita lihat reaksi dari para petinggi kita, ya. Jadi ini dikatakan oleh Pak Menteri PMK, jadi yang terjadi di Sumatera itu karena iklim, ya, karena iklim. Jadi kami akan coba modifikasi cuacanya begitu ya. Nah ini. Jadi jadi eh, ya ini pernyataan yang eh, bahwa iklimnya itu menyebabkan hujan besar, hujan lebat, ya. Karena memang menurut BMKG itu diungkapkan dengan dua pernyataan ya. Satu bahwa hujan di Sumatera itu diibaratkan hujan 1 bulan yang gitu ya. Jadi airnya tuh tumpah, tumplek lah begitu ya. Dan kemudian terjadi karena apa itu? Siklon atau apa ya? Jadi pergerakan udara dari eh, uta- dari utara kemudian ternyata juga lewat di Sumatera tidak pergi ke lautan begitu ya. Bahwa ini iklim itu iya ya. Tapi sebenarnya yang menjadi sorotan Pak masyarakat luas itu adalah keberadaan eh, khususnya keberadaan kayu ya itu keberadaan kayu dan sebenarnya jika saluran air cukup maka eh, banjir juga tidak akan terlalu ekstrim begitu ya. Nah itu jadi akhirnya ya netizen mengomentari ya. Jadi sejak kapan cuaca ekstrim itu menebang pohon menjadi gelondongan, gitu ya. Jadi netizen nggak ada habisnya kalau untuk mengomentari ini, begitu ya. Nah itu. Jadi memang itu yang disorot. Gitu. Jadi itu. Nah, itu komentar pertama. Nah, kemudian dari Kementerian Kehutanan ini Dirjen ya, bahwa kayu gelondongan itu bukan hasil pembalakan liar. Nah, ini ya. Jadi eh, saya nggak tahu eh, bagaimana mungkin ungkapan ini rasanya menjadi ungkapan yang terlalu sering kita dengarkan dari para pejabat kita. Ungkapan yang tidak menggambarkan adanya kejujuran, begitu ya. Kalau ini terjadi terus-menerus, kita nggak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi pada bangsa kita ini, gitu. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi nanti tetap saya bahas di dalam ayat yang saya kutip di dalam mukadimah tadi, ya. Jadi pertama sebenarnya harus ada kejujuran, gitu. Karena kejujuran itu berarti sekaligus pengakuan kedoifan kita, gitu, kedoifan kita, dan kemudian juga mau eh, melakukan perubahan. Tapi kalau sudah ketidakjujuran yang dinyatakan pertama kali, maka
yang dilakukan berikutnya adalah ketakjujuran yang lain, begitu ya. Jadi ini lagian ketakjujuran ini kan eh, karena ini adalah fenomena alam begitu, bukan sekedar fenomena sosial yang multitafsir begitu. Jadi kalau fenomena alam itu cepat atau lambat segera diketahui yang mana yang benarnya begitu ya. Nah ini ya. Jadi maka eh, pertanyaan masyarakat itu akan makin tajam. Apakah ini benar adalah suatu peristiwa alami begitu ya? Gitu. Nah, jadi kemudian kan dikatakan ini pohon yang kayunya rapuh gitu ya. Kalau kayunya rapuh ya kan model potongannya kan nggak lurus, nggak mungkin lurus kan. Jadi dari sisi model potongannya itu kan model potongan yang digergaji gitu. Ya. Jadi bukan pohon yang tumbang. Kalau tumbang kan seakar-akarnya ikut gitu loh. Ya. Jadi kapan para petinggi kita khususnya ini menganggap masyarakat itu masih bisa dibodoh-bodohi gitu loh. Kan itu. Sebenarnya dengan pernyataan itu kan kita dianggap bodoh. Gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita yang nggak terima itu juga dari situ. Kok kita itu dianggap bodoh gitu. Ya, itu. Atau kalau memang pejabatnya bodoh, kenapa harus ditularkan kan begitu? Nah, jadi ini eh, tidak ada kejujuran gitu kan. Kemudian berbohongnya merembet kemana-mana, begitu ya. Nah ini akhirnya kan masyarakat itu tidak habisnya ya untuk senantiasa ngejak guyon, gitu ya. Itu. Udah nih banyu kok banjirnya kayu, gitu kan ya. Jadi gitu. Saking keselnya, saking jengkelnya, begitu. Bu, ya diakui saja secara jujur. Karena kejujuran itu awal dari perbaikan. Kalau sudah tidak ada kejujuran, ya tidak akan ada perbaikan. Dan rasanya hal seperti ini sudah berulang-ulang. Ya, sudah berulang-ulang. Itu. Nah, jadi, nah ini akhirnya hal-hal yang seperti ini, data yang seperti ini, jadi penganggutan kayu yang terjadi sebelumnya akhirnya diupload ya oleh publik, oleh masyarakat. Betul. Ya. Jadi mengangkut kayu dalam jumlah yang besar. Gitu. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat tidak bisa dibohongi, gitu loh. Maka berhentilah, wahai para pejabat, para petinggi khususnya, ya, untuk berbohong, begitu. Karena nggak mungkin ada bangsa maju itu karena bermodal kebohongan, itu. Nggak ada bangsa yang modalnya bohong itu bisa maju itu nggak ada, ya. Nah ini. Bahkan bangsa-bangsa yang notabene kita katakan sekuler atau tidak beragama sekalipun, itu tetap aja kejujuran menjadi modal utama untuk membangun masyarakatnya. Itu. Karena kepemimpinan yang efektif itu menuntut kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh kalau ada kejujuran. Gitu. Ya. Nah ini sudah menjadi sunatullah. Nah ini. Nah kita ini malah memperlihatkan keanehan sebagai muslim terbesar di muka bumi, ya, malah kebohongannya sangat banyak. Tuh, ya. Dan anehnya lagi, mohon maaf ini, ormas-ormasnya jadi diem gitu kan ya. Nah ini, padahal tugas ormas kan mengingatkan mestinya, khususnya ormas keagamaan yang maksud saya. Ya, ini malah diem gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, akhirnya apa? Nah, ya Bupati Tapanuli itu ya itu memastikan bahwa kayu gelondongan itu ya itu karena illegal logging. Jadi
apa penebangan yang ilegal tuh ya. Nah ini, nah akhirnya kan saling berbantah begitu ya. Akhirnya kan yang terjadi adalah saling berbantah tuh ya. Nah jadi itu, nah bahkan kemudian ya masyarakat sendiri memperlihatkan ini loh. Nah ini tadi ya, nih. Jadi mohon maaf ini saya tidak mau, saya mencari gambar yang sebenarnya lebih netral ya, tidak ada namanya kalimatnya ya. Itu tapi lama saya udah cari nemunya yang ini. Jadi mohon maaf soal kalimatnya, tapi yang poin yang mau saya tunjukkan adalah keberadaan ini ya. Itu. Jadi keberadaan peralatan-peralatan ini ya yang membabat hutan kita itu ya, yang kemudian menyebabkan bahwa resapan air itu menjadi tidak ada gitu. Sehingga eh, air yang turun itu kemudian menjadi banjir bandang itu begitu ya. Nah ini jadi memang eh, ada hujan begitu ya. Tapi kalau resapan itu cukup, maka air itu tetap akan diserap begitu. Kalaupun ada banjir ya, banjirnya juga tidak sebesar seperti yang baru saja terjadi itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau dari eh, citra satelit ya. Nah, sebenarnya ini yang penyebabnya ya, hutan yang gundul itu gitu loh. Ya, ini penyebabnya bahwa hujan terjadi memang sekarang sedang musim hujan ya. Kan sekarang sudah November nih. Memang sedang musimnya hujan itu. Nah, itu ya. Tetapi ketika resapan air itu tertutup, maka air hujan itu mencari jalannya sendiri begitu. Nah, ini. Nah, kalau tidak ada kejujuran, maka ini nanti tidak diakui. Kalau tidak diakui, maka urusan menjadi bisnis as usual, begitu ya. Jadi kita hanya sibuk, memang kita harus empati terhadap korban. Tapi problemnya kan setelah itu kan kita harus, ini negara gini gimana nih? Gitu ya. Itu. Karena kalau enggak, ini kan berulang begini terus. Gitu ya. Jadi, nah ini. Jadi ini eh, daerah yang sebelumnya juga sudah dipoto ya, tahun 2016 itu masih berupa hutan, ya ini. Nah, tapi kemudian dipoto lagi 9 tahun kemudian sudah menjadi seperti ini. Dan 2 tahun lalu, tahun 2023, kita ini negara kedua yang mengalami deforestisasi. Jadi penggundulan hutan gitu. Jadi dalam waktu 21 tahun sejak 2002 sampai 2023 itu ada 10 juta atau 20,5 juta ya, hutan yang apa kita babat begitu ya. Nah ini, nah jadi itu ya, bahkan kemudian untuk Sumatera Utara ya, itu menyebutkan secara khusus bahwa ada 7 perusahaan yang menjadi biang kerok dari bencana ekologis di Tapanuli. Gitu. Ya. Jadi selain Dirjen Kemenhub juga ada ya, eh, sempat saya lihat apa TNI mengatakan itu bukan pembalakan.
bukan membalakan begitu. Nah, ternyata memang ya salah satu perusahaan itu milik seorang petinggi, mantan petinggi TNI. Nah, gitu ya. Jadi, nah ini, tetapi kan masyarakat luas ya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini khususnya sulit untuk dikelabui sekarang itu gitu. Ya, karena data bisa diperoleh dari berbagai sumber sekarang ini. Jadi sekali lagi wahai para petinggi kita, gitu, tolong berhentilah untuk terus-menerus berbohong. Karena sekarang eranya sudah sedemikian canggih, publik tidak lagi bisa dibohongi terus-menerus, begitu ya. Nah itu, ya. Dan kebohongan tidak mungkin kemudian menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan tidak mungkin menghasilkan kemajuan yang signifikan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini, nah, bahkan kemudian lagi-lagi ya masyarakat lalu mengungkit-ungkit kesalahan Menteri Kehutanan yang terdahulu, yang katakanlah dalam Pilpres kemarin tuh menjadi tahanan, apa namanya itu, menjadi sandera politik. Itu karena apa? Ya karena kasus hutan ini. Itu ya kasus hutan ini, kalau enggak ikut juragan ya di periode lalu itu akan diproses pengadilannya. Jadi ini artinya apa? Kebohongan tadi kan menyebabkan ketidakadilan. Gitu. Ya. Jadi akhirnya kita me, apa namanya ini, melihara ya orang-orang berkasus gitu. Ya. Nah, ini jadi, nah ini, ya. Dan lucunya lagi, nah, ada fenomena seperti ini, ya. Itu, ya. Kecuali kalau beliau sendirian, nah ini ada tentara di belakangnya, mestinya kasihkan tentaranya itu kan untuk ngangkut ya. Nah gitu. Jadi ini fenomena-fenomena yang jujur saja tidak lucu gitu. Jadi mau melucu tapi tidak lucu begitu. Ya, nah gini. Ya, jadi tidak natural gitu ya, tidak natural. Sehingga kemudian kita itu tidak menjadi simpati dengan hal yang seperti ini. Nah ini, nah kemudian ini mohon maaf ini dilalahkan. Ya, kalau yang tadi ini kan partai yang dibangun oleh Pak Amin kan begitu ya. Kalau yang ini kan mantan ketua umum pimpinan pusat IPN kan gitu ya. Ya, ini kader kita gitu. Ya, mantan ketua umum IPM, BPIPM gitu. Ya, saya cukup dekat sebenarnya dengan beliau ini karena dulu ketika beliau ke Jepang saya yang apa namanya jalan-jalan di Hiroshima, dan ketika saya keliling di Australia lalu di Brisbane beliau juga yang menemani saya begitu ya. Tapi begitu pulang lalu menjadi ketua apa eh, apa namanya Ma'arif Institute, lalu mengundurkan diri dan menjadi aktif di salah satu, menjadi sekjen salah satu partai, dan kemudian dia akan menjadi menteri begitu ya. Nah ini ya, jadi ungkapan ini ya, ungkapan ini kan ungkapan yang rasanya kita, mayoritas kita tidak percaya begitu. Karena apa? Karena kan kita melihat track record gitu ya. Kalau yang ngomong ini orang seperti Menteri Keuangan yang baru, mungkin kita percaya gitu ya. Tapi kalau beliau yang ngomong, karena track recordnya begini, ini sebelumnya nih, dia main kartu dengan pembalak hutan. Makanya ketika waktu itu begitu foto ini beredar kan dia diminta mundur, dan seharusnya mundur memang secara etika, gitu loh.
Ya, bagaimana mungkin seorang menteri kehutanan main kartu dengan pembala hutan? Kan kacau itu, kacau. Ya, itu. Maka ya trust kepercayaan dari masyarakat ya pasti nggak ada begitu. Jadi apapun yang diomongkan menjadi hambar. Itu yang saya maksud kepemimpinan menjadi tidak efektif gitu. Gitu ya. Nah ini. Jadi alih-alih, jadi sebenarnya peristiwa banjir ini harusnya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Apa kira-kira simbol dari yang luar biasa? Mundur, gitu loh. Mundur. Itu ungkapan dari pertobatan. Nah ini. Ya. Nah, tapi kita selalu kemudian membuat pembenaran loh. Kalau mundur kan kita nggak bertanggung jawab. Justru itu bertanggung jawab supaya katakanlah penggantinya nanti nggak main-main lagi. Sekarang ini kan bisa dikatakan para pejabat kan main-main. Karena apa? Nggak pernah ada sanksi. Pada kasus nggak pernah ada sanksi. Hanya bermain silat lidah, bermain kata-kata, lalu hilang. Gitu ya. Lalu hilang. Nah ini ya. Nah, kita juga nggak percaya pada ketika DPR ngomong seperti itu. Bukan apa-apa. Ya, kan kita sudah jenuh. Itu. Nah ini, ya. Nah, jadi ini apa? Nah, ini. Nah, ini baru yang agak agak buat kita ini gitu. Nih, ya. Rodok ono ini titik gitu. Ini pengakuan ya. Terus gak sanggup gitu, terus gak sanggup. Ini jujur gitu kan. Kalau ngomong gak sanggup kan enak kita itu. Gitu ya. Itu gak buat apa-apa lalu sih gak ngaku salah. Nah, kan kita juga kesel gitu kan ya. Nah ini. Nah, nah ngaku ya. Ngaku gitu ya. Nah, ngaku tuh enak gitu. Nah ini. Ya. Nah, gitu. Nah, ini Pak Presiden kita. Pak Presiden reaktif ya. Nambahi pelajaran di sekolah. Padahal tadi masalahnya apa? Penggundulan hutan. Lah kok sing diberesno arek-arek SD SMP bukan. Bukan itu masalah mendesaknya, Pak. Gitu loh. Ya. Nah itu. Ya. Kemudian ada ya kalau Ibu Bapak baca bagaimana kalau apa ini saya tangkap. Terus gak sama ngomong Pak tangkapan baru omong kan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi di atas itu semua, ini tadi ya, kemungkinan yang disinggung oleh BMKG ya, penyebabnya diantaranya ya. Tapi ini gambar bukan yang di Sumatera ya. Gambar ini saya gambar di Amerika. Ya, jadi ini angin yang apa? Angin yang panas, angin yang ini. Ya. Jadi kami kirim angin. Ini menggambarkan kaum Ad pada waktu itu. Ya, itu. Jadi ini adalah fenomena-fenomena daratan, fenomena-fenomena benua, gitu, ya. Nah, itu, ya. Kemudian hujan besar itu ya hampir selalu ada petirnya ya. Nah, kebetulan Surabaya ini termasuk dengan petir ter, terbesar, terdahsyat ya, di Indonesia, begitu. Nah, itu ya. Jadi ini ya. Jadi dia yang memperlihatkan pada kalian albar kilat ya untuk apa menggetarkan hati kalian begitu ya. Nah ini. Nah kemudian ini kalau kita ngaji wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian itu sebenarnya adalah akibat dari
ulah tangan kita, gitu loh. Ya, ini Quran sih ngomong, gitu loh. Lek sik ngarang-ngarang maneh. Lho kene iku sing ngaji gitu loh. Masa terus ukurannya gak bener lah, tambah nemen. Sekarang gak bener, wis jatuhnya gak cuma ingin mana kafir gitu. Quran disalah-salah no ya kan gitu. Ya, iki loh. Jadi itu semua terjadi akibat apa? Tangan menungso gitu. Ya. Tapi Gusti Allah itu saya memaafkan ya. Jadi yang diturunkan apa banjir yang luar biasa tadi itu hanya kecil aja, yang lain-lainnya itu dimaafkan. Wa ya'fu an kasir. Jadi kebanyakan sih dimaafkan karena Gusti Allah gitu loh. Ya. Nah ini ya. Sik ditunggu kejujurannya gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian ya di ayat yang lain disebutkan wattaqu fitnatan la tusibanal ladzi dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Dan takutlah kalian kepada eh, apa musibah bencana ya. Itu nanti ya jadi kan tadi itu eh, musibah ini kan terjadi akibat tangan manusia, ya, tangan manusia. Nah, ketika kemudian musibah ini terjadi, itu tidak hanya menimpa orang-orang, tidak menimpa secara khusus orang-orang yang dolim tadi. Nah, gitu. Makanya hati-hati. Makanya wong sing ngerti ojo meneng, gitu loh. Ya, elingno penguasa, elingno pejabat. Mak no kono no lahan sing digundul, Pak. Nah, gitu ya. Elingno. Itu. Sebab kalau kemudian terjadi musibah, itu tidak hanya orang-orang yang dolim tadi yang dikenai, tetapi kemudian semua disapu gitu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah ya bahwasanya eh, azab Allah itu sangat pedih begitu. Nah, itu. Nah, kalau kita berbicara banjir jamaah, Quran juga sudah memberi isyarat di dalam surah Hud ya, itu bahwa banjir itu terjadi karena dua hal. Satu, karena adanya hujan ya, hujan yang besar. Yang kedua, itu karena apa? Bumi tanah itu tidak menyerap. Itu ya. Itu banjir ini dalam surah Hud ayat 64. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Gitu. Ini ayat 44 surat Hud itu dimulai dari ayat 25. Ya, betul. Jadi sebenarnya mestinya sekarang ini di mana-mana ngajinya ayat ini. Ayat Hud selawe sampai 44. Ya. Bahwa banjir itu terjadi karena kalau dari sisi alamnya karena hujan dan juga air yang tidak diserap. Tapi ingat, mengapa ada hujan besar? Di ayat 25-nya itu ya ke sini sampai 44 itu ya. Di situ ada dialog antara Nabi Nuh dengan masyarakat dan juga dengan para al-mala'u, dengan para pembesar. Ya. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu ditolak, begitu. Bahkan kemudian al-mala'unya itu petentang-petenteng, para petingginya, para pejabatnya itu petentang-petenteng, menolak ajaran Nabi Nuh, bahkan kemudian nantang-nantang, minta diazab. Nah, gitu. Ya, nantang-nantang minta diazab. Gitu. Dan hampir setiap fenomena seperti gerhana, seperti gempa, itu kalau kita mau telaah, kita kritisi, itu ada ya tokoh-tokoh yang
istilahnya itu sesumbar begitu ya. Nah ini ternyata itu sudah direkam di dalam surah Hud ayat 25 sampai ayat 44 ini gitu ya. Jadi selalu ada tokoh-tokoh yang menjadi penyebab dari sisi rohani begitu ya. Penyebab alamnya memang air hujan dan juga tanah yang tidak diserap gitu. Jadi ayat 44 ini sebenarnya adalah ayat drainase gitu ya. Supaya kalau membangun suatu wilayah dipertimbangkan ya tata wilayahnya ini ya. Nah, bahkan kemudian ini ya, ini ya saya tampilkan di sini sebelum saya tampilkan ayat yang relevan gitu. Banjir ya, lalu banjir dan kekeringan ini, tapi saya fokusnya di banjir. Bukan hanya bencana, mereka adalah pesan ya dari bumi, membawa pesan dari bumi begitu. Ya. Pesannya apa tadi? Tadi potret dari apa tadi? Ya. Kan itu hutan yang digunduli, pohon yang ditebang, 10,5 juta hektar ya. Itu seluas 30 kali Jakarta. Ya. Itu menjadi makanya kemudian Henry Ford tadi itu menegur Menteri Kehutanan ya yang terdahulu gitu. Akibat perlakuan kita terhadap hutan. Karena apa? Indonesia itu adalah paru-paru dunia begitu. Ya. Nah ini ya. Nah, jadi ini ya fenomena longsor ini ya itu saya jadi ini penutupnya begitu. Nah ini ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi. Doharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi telah tampak ya, kerusakan di darat dan di lautan. Tuh. Telah tampak. Nah ini jadi banjir telah nampak. Bukan hanya kita sekarang yang melihat dunia ya menjadi sorotan dunia banjir Sumatera itu ya. Kasabat aidinas. Ini karena ulah tangan-tangan nungso. Gitu loh. Ya. Nah, ini tangan menungso yang gunduli hutan. Penebangan boleh, boleh dimanfaatkan, tapi kudu ono takarannya. Gitu loh. Ya. Bukan dengan keserakahan. Nah, ini. Apa kemudian liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi bencana banjir ini tadi longsor ya. Ini yang LG, LB, G-nya enggak banyak ya gempanya dan tsunami itu. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi banjir itu, longsor tadi itu ya akibat ulah menungso ya itu. Kemudian apa? Supaya mereka merasakan nah, ini lidu kahum supaya mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Nah ini dari ayat ini ya. Dan la'allahum yarji'un. Dan dengan peristiwa itu, dengan merasakan itu supaya mereka kembali sadar. Nah ini. Jadi poinnya di sini supaya sadar. Nah, artinya apa? Ini menuntut kejujuran. Lu lewes awal-awal langsung, oh, itu bukan terjadi karena pembalaan. Nah, itu gak jujur. Ini wes gak, ini tanda-tanda gak ada pertobatan. Jadi ayat apa Allahum yarji'unya udah gak kena ini. Itu ya. Jadi tanda-tanda itu untuk menyadarkan gak kena. Nah, ini ya. Untuk. Nah, jadi ini ya. Jadi ini dalam surah Rum ayat 41. Ya. Jadi ini semua sudah terekam. Kalau kita mau ada peristiwa banjir, banjir yang direkam di dalam kitab suci itu adalah banjir pada zaman Nabi Nuh. Itu. Ya.
Ceritanya bisa kita simak dari ayat 25 sampai ayat 44. Nah, gitu. Ya. Ada fenomena alamnya, ada peristiwa-peristiwa apa? Peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa-peristiwa spiritual yang mendahului penolakan, ya, khususnya dari para petinggi, dari para pejabat kepada Nabi Nuh. Nah, gitu loh. Ya. Kan kita harus belajar dari sejarah ini. Karena sejarah ini berulang. Gitu. Ya. Jadi yang harus tobat pertama kali itu adalah para petinggi kita, para pejabat kita. Gitu. Ya. Jadi illegal logging, pembalakan hutan, itu yang harus dihentikan. Bukan kurikulumnya diubah, ditambahi pelajaran. Ini saya itu pelajaran itu sabot. Itu tambahi mana? Tambah ngeluh murid itu. Itu loh. Ya. Nah ini perlu disampaikan. Mestinya ngaji-ngaji sekarang tuh bahas serempak, bahas ini semua gitu. Ya. Gitu. Supaya ngajinya tuh aktual dengan peristiwa yang sedang terjadi gitu. Biar pertobatan nasionalnya itu terjadi. Nah enggak. Mari kita wis repot-repot ya, lazismu mengumpulkan bantuan dana gitu ya. Sing ngeruk hutan dan lain-lain ngombe-ngombe no Jakarta kan gitu. Ya. Kan gak nyambung. Dakwahnya jadi gak nyambung. Begitu ya. Jadi itulah jamaah ya, bahwa kerusakan akibat apa namanya? Ya, akibat kerusakan di bumi di laut berupa tanah longsor, banjir, iku sakjane ulah menungso sing serakah gitu ya. Nah ini diperlihatkan supaya apa merasakan mereka. Tapi masalahnya yang paling merasakan ini kan justru orang-orang yang ya gak melok-melok gitu loh. Yo, gak melok-melok dodol kayu, gak melok-melok ini ya, gitu ya. Yang melok-melok malah gak kena kan gitu ya. Nah, ini itu ya. Nah, jadi gitu ya. Mereka mestinya tobat ya nggak tobat-tobat. Makanya seperti yang telah saya sampaikan pada ngaji 2 Selasa yang lalu ya, kita ini kan sudah tertinggal, bukan dari Singapura dan Malaysia lagi. Kita ini sudah disalip oleh Thailand dan Vietnam. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa hutan digunduli, tambang juga sudah dikeruk gitu ya. Itu mestinya kita ini udah kaya raya gitu. Sekolahnya gratis, kuliahnya gratis. Tapi sekarang biaya sekolah kan terasa mahal sekali gitu. Nah terus kemana kekayaan yang sudah digali dari alam ini gitu loh. Ya. Nah, jadi itu okay, kita ini sebagai negara muslim terbesar di dunia, petunjuk ya wis jelas, Quran ya wis jelas, ya. Nah, tapi kok kita ini menjadi negara eh, dengan juara korupsi, ya, kerusakan alam yang luar biasa. Nah, ini berarti ngaji ini sih kurang tepat, gitu, nggih. Jadi itulah hadirin, ya, eh, supaya peristiwa ini menyadarkan kita, ya, khususnya para petingginya, ya, supaya tidak terus-menerus melakukan silat lidah, ya, pembelokan apa namanya wacana, tetapi mulailah dengan kejujuran ya itu. Karena memang syarat pemimpin itu ya sidik, jujur, fatonah, cerdas, amanah, lalu tablik, gitu ya. Yang benar sampaikanlah yang benar, yang salah sampaikanlah yang salah, supaya kepemimpinan itu bisa efektif dan negara ini bisa maju. Kalau enggak bulat begini terus, ya, dan kita sudah mulai tertinggal juga oleh negara-negara yang dulu. Vietnam itu tahun 70 masih perang loh Pak G. Vietnam itu tahun 70 masih perang dengan Amerika. Sementara orang-orang kita itu sudah menjadi dosen di Malaysia.
Malaysia tahun itu belajar dari kita. Kene saiki wis ditinggal oleh Malaysia. Saiki kene Vietnam ya mulai ninggal. Nah, itu kan berarti siapa? Pemimpinnya memimpin tidak efektif. Supaya efektif pertama harus dipercaya. Makanya Rasulullah gelar pertamanya adalah Al-Amin. Begitu, Ge. Demikian mudah-mudahan ya karena ini ada rekamannya, kalau direkam supaya nyampe secara lebih luas ya. Belajar dari peristiwa ini la'allahum yarji'un supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran, tidak lagi mengeksploitasi hutan besar-besaran yang terdampak itu adalah masyarakat luas yang seharusnya dengan digalinya tambang dan lain-lain mereka sudah makmur ya, sekolah gratis, pulai yo gratis. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.